Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel kita Yur Sayur Farm. Kali ini saya berada di kebunnya Mas Saiful yang berada di Kota Sumeneb. Beliau ini adalah salah satu pelopor hidroponik pertama di Kabupaten Sumeneb, sekaligus juga ketua HITS ya, komunitas hidroponik Sumeneb ya. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja tanyakan. Yang pertama, Mas Saiful, Ya. sebenarnya apa motivasi Anda dalam berhidroponik dari awal sampai sekarang? Ya, terima kasih atas kunjungannya di kebun mini kami. Untuk motivasi sebenarnya berasal dari hobi. 2016 saya hobi nanam. Kemudian cari-cari literatur. Saya nggak punya lahan, hanya punya atap ini yang kosong nggak dipakai. Akhirnya hidroponik pilihan. Belajar ke kebun yang cukup besar sekarang di Surabaya. Mungkin nanti bisa dikunjungi saudara kita juga. Kebun Jawara, saya belajar dari sana sampai sekarang. Kebun saya inilah yang ada di atap. Dan mungkin ini kunjungan Yur Sayur bukan yang pertama, saya kira ini kunjungan yang kesekian kalinya. Dari dulu kebun kami seperti ini, mungkin yang berubah hanyalah apanya ini? Instalasi. Mungkin dulu masih dari yang paling sederhana, mungkin orang lain yang tidak tahu. Sekarang sudah alhamdulillah instalasinya sudah boleh dibilang paling idaman lah. Idaman petani hidroponik dengan instalasi seperti ini, walaupun sederhana. Alhamdulillah. Mungkin itu motivasinya kami dari hobi saja. Berarti motivasi Mas Saiful berhidroponik karena dari hobi ya, jadi karena prospeknya juga baik ya, jadi dikembangkan juga. Jadi seperti sampai sekarang seperti ini. Memang dari pertama dari dari yang instalasi biasa ya, sekarang ini sudah sederhana sekali. Sekarang sudah cukup luar biasa. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua, jadi gini, yang sistem yang dipakai ini apa? Ya, di awal dulu saya pakai DFT. Sekarang untuk yang di atas ini NFT. Di sebelah sana itu DFT. Di bawah juga NFT. Jadi ada dua, DFT dan NFT. Sebenarnya pakai das bucket, cuma lagi kosong das bucketnya. Oke. Terus untuk kendala, sekarang kan ini posisinya di atas rumah ya, karena kan posisi sekarang apalagi musim hujan, terus kadang juga angin. Itu gimana kendalanya di atas atap adanya instalasi seperti ini, apalagi terbuka? Ya. Untuk kendala saya kira itu sudah pilihan. Kalau kita milih kebun terbuka, kita harus siap dengan risikonya, terutama di musim hujan. Ketika musim hujan, maka otomatis tandon atau air kita akan terisi air hujan, mengakibatkan nutrisi turun. Kita harus ngecek lagi. Itu risiko yang nyata-nyata kita alami selama musim hujan atau dengan kebun terbuka. Saya kira itu sudah konsekuensi saya sejak dulu, karena ini pilihan saya dengan kebun terbuka. Jadi memang kalau mau yang lebih aman, kita harus punya GH ya. Tapi kalau buat bangun GH ya cukuplah budgetnya. Cukup bikin kebun lagi. Oke. Terus untuk kelebihannya sekarang, kelebihan daripada budidaya yang konvensional, yang di tanah, terus dengan yang hidroponik ini sebenarnya apa sih, Om? Dari sisi pengalaman saya, kalau kelebihan untuk hidroponik, saya kira jelas banyak. Kita buka di Google cukup jelas, dan itu memang betul. Sayuran kita lebih sehat, lebih fresh, lebih segar, karena kita nanam tanpa pestisida, itu yang pasti. Dan dibandingkan dengan konvensional, di hidroponik tidak mengenal musim. Di musim apapun kita bisa menanam jenis sayuran apapun, itu kita. Tapi kalau di konvensional, kita kadang-kadang harus menyesuaikan dengan musimnya, musim hujan apa kemarau, lahannya seperti apa. Nah, di kita itu bebas. Mau tanam selada di musim hujan, di kemarau, itu aman. Mungkin itu kelebihan yang paling bisa saya rasakan. Ya, jadi memang banyak kelebihan ya, hidroponik dengan yang konvensional ya. Sekarang ini kan di kebun ada beberapa macam, sebenarnya sih ada beberapa jenis. Kalau boleh tahu apa aja? Ada berapa jenis sih? Dan sayur apa aja yang ada di kebun? Ya, karena kebun saya kecil dan memang kecil, akhirnya
beberapa instalasi saya isi bermacam sayuran. Ada selada, ada pakcoy yang sudah siap panen, ada kangkung, ada kale, ada seledri, apa lagi? Ada ya sawi, ada 2, sawi samhong sama pakcoy. Nah, jadi memang sengaja saya buat bervariasi. Oke. Jadi walaupun kebunnya kecil ya, tapi banyak jenis ya, varietas, karena memang mungkin sekaligus apa ya, biar customer mencari sayur ini ada seperti itu ya. Ya, oke. Untuk kendala sendiri di kebun terbuka selain tadi kan karena hujan dan juga angin, sekarang kendalanya nih karena terbuka itu apakah ada hama yang merusak tanaman ya, seperti itu? Ya, hama jelas, karena di mana ada tanaman pasti ada hama, saya kira itu nggak bisa terlepas. Hama yang sering masuk di kebun saya biasanya ulat. Jika ada kupu-kupu pasti nanti akan ada ulat, tapi tidak banyak lah. Untuk hama masih bisa diatasi. Selama ini kami mengatasi dengan pestisida nabati, itu yang kami lakukan. Mungkin hanya hama ulat. Ya. Oh, berarti tetap ada hama ya di kebun. Oke. Berarti kalau kita bicara hidroponik memang kebanyakan itu free pestisida ya. Barusan Mas Saiful sendiri bicara tentang pestisida nabati. Pestisida nabati itu seperti apa kalau boleh tahu? Ya, biasanya pencegahan yang kami lakukan dengan pestisida nabati, kami menggunakan bawang putih. Bawang putih 1 siung untuk ukuran 1 liter. Saya parut, didiamkan ya semalam lah, baru paginya kita semprot ke tanaman yang baru pindah tanam. Paling kami semprot 2-3 hari, setelah itu tanpa pestisida lagi. Itu yang kami lakukan. Jadi memang bebas pestisida kimia ya atau sintetis. Jadi memang sangat aman untuk dikonsumsi ya. Untuk customer sendiri, apakah biasanya ada peminat yang sayur ini atau macam jenis kayak pakcoy atau selada itu, apakah banyak yang minat di kebun ini? Banyak yang minatnya sayur apa biasanya? Untuk peminat rata-rata sayur oriental, kangkung sama sawi-sawian. Kalaupun ada, saya sebelah itu ada kale, nggak banyak, paling cuma 18 titik. Memang khusus ada beberapa customer yang minta disediakan kale. Karena nggak banyak customer yang minta itu, jadi saya tanam sedikit. Tapi tetap harus ada. Yang paling banyak sih kangkung, rata-rata kangkung. 1 minggu sekali kangkung harus panen di kebun saya, walaupun kebun kecil. Oke, jadi gini, intinya memang walaupun kebun kecil, cuman kita tetap terus menyediakan sayur ya. Berarti itu harus rotasi dong. Rotasi. Berarti setiap minggu atau setiap bulan bisa dipanen atau bagaimana biasanya? Saya paling tidak 1 minggu sekali harus ada yang panen. Entah itu sayur apa. Bisa dilihat di kebun ini pakcoy dalam minggu depan panen. Yang sebelah kiri saya, sebelah kanan 2 minggu lagi insya Allah sudah panen. Kalau kangkung juga ikut minggu depan sudah bisa panen. Selada 3 minggu lagi bisa panen. Jadi tetap tiap minggu harus ada yang dipanen, walaupun hanya kangkung atau sawi. Terus untuk gini Om, untuk kebutuhan nutrisi sendiri itu kan pupuk ya, yang pupuk yang kita pakai. Biasanya kan kalau konvensional itu banyak jenis kayak NPK atau urea dan jenis lain. Kalau hidroponik sendiri biasanya menggunakan pupuk seperti apa? Untuk hidroponik pakai nutrisi AB Mix yang sudah di dalamnya terdiri. Kalau yang saya pakai ada 14 unsur yang saya pakai, baik makro maupun mikronya. Jadi sudah umum untuk hidroponik itu menggunakan nutrisi AB Mix. Semua unsur-unsur sudah ada di dalamnya. Nah, kalau boleh tahu nutrisi AB Mix tadi itu buatan sendiri atau beli online atau bagaimana? Ini buka merek ini. Ya mungkin kita kan bisa promo. Ya sejak 2018-2019 kalau nggak salah saya sudah menggunakan nutrisi AB Mix racikan sendiri. Jadi tidak lagi beli ke pihak luar, hanya membeli bahan dasarnya, saya meracik sendiri menyesuaikan dengan kondisi kebun saya sendiri. Selama ini sampai sekarang masih saya pakai nutrisi racikan sendiri. Berarti memang sangat menghemat sekali ya kebun hidroponik, apalagi bisa diracik sendiri, digunakan untuk kebun sendiri. Apakah itu juga
komersial untuk kebun-kebun teman-teman yang lain atau bagaimana, atau dijual seperti itu? Kalau komersial bisa, cuma sampai sekarang saya belum pernah mempromosikan nutrisi saya, kecuali memang ada custom yang pesan instalasi ke saya, maka itu pasti pakai nutrisi racikan saya, dan itu biasanya berlanjut. Tapi untuk saya dipasarkan secara umum itu belum pernah saya pasarkan. Hanya untuk custom saya saja yang memang instalasi dari saya itu satu paket dengan nutrisinya. Seperti itu. Kembali ke komunitas, sebenarnya komunitas sendiri ini berdiri sejak kapan sih? Dan kenapa Om Saiful sendiri mau membangun komunitas seperti komunitas HITS ya, di kota Sumeneb seperti ini? HITS terbentuk Oktober 2017 setelah Pamekasan. Sebenarnya terbentuk karena beberapa desakan dari senior. Madura dulu 2016 ada Kohima yang hanya satu-satunya komunitas hidroponik Madura. Kemudian Kohima menginginkan di tiap-tiap kabupaten ada komunitasnya. Diawali Pamekasan terbentuk, kemudian Sumeneb 2017 untuk menjaring atau memfasilitasi teman-teman hidroponik. Di tahun-tahun itu memang sangat awam hidroponik, akhirnya difasilitasi dengan adanya komunitas sampai sekarang. Dan kayaknya 2018 Sampang kayaknya terbentuk pada saat itu. Ya, 2018 terbentuk Sampang ya. Oke, berarti sampai sekarang sudah 3 tahun lebih ya. 4 tahun jalan. Sampai sekarang masih aktif loh. Alhamdulillah masih aktif. Terakhir kegiatan komunitas yang cukup besar yaitu 2019 kami jadi tuan rumah Kopdar Jatim. Jadi seluruh petani hidroponik Jawa Timur ngumpul di Sumeneb pada tahun 2019. Dan untuk sampai sekarang, insya Allah besok ini ada Kopdar rutin tiap bulan untuk komunitas. Terakhir kami basar, bulan Desember kemarin kami ngadakan basar. Oke, untuk gini mungkin nanti ada teman-teman baru dari kota Sumeneb atau Kabupaten Sumeneb ya, karena Sumeneb ini kan sangat luas Ya. dari kepulauan juga kan. Mungkin ada nanti teman-teman yang mau bergabung di komunitas itu, bagaimana, apa ada syaratnya atau bagaimana? Sebenarnya nggak ada syarat khusus, yang penting pengen tahu belajar hidroponik bisa ngumpul bareng. Kami juga ada grup WA-nya, nanti tinggal komunikasi aja atau lihat di media sosial, itu banyak grup-grup hidroponik baik kabupaten di Sumeneb maupun di Pamekasan atau di Madura lah secara umum. Tinggal gabung aja lah, nggak ada syarat apapun. Oke, berarti gampang aja ya kalau untuk bergabung, yang penting ada niat ya. Ya, ini sebelum berakhir coba ini dulu. Oke. Ini apa ini ya? Ini teh bunga telang, produk dari kami, dari Rumah Hidroponik Arayan, dari bunga telang. Oh, berarti bunga telang yang ungu itu ya? Nah, yang sempat viral sejak corona ini, katanya bisa nambah imun untuk mencegah corona ini. Oh, berarti bagus banget ini buat teman-teman yang punya bunga telang. Mungkin nggak tahu bunga telang, nanti bisa di browsing seperti apa ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ini ya. Katanya untuk membantu imun toksin juga, apalagi sekarang di lagi musim pandemi corona, jadi memang sangat baik kita konsumsi yang segar-segar dan yang bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saingannya teh men ini, dari sayur. Kasih lemon ya, Lemon. Jadi memang rasanya sangat fresh ya, segar sekali. Memang ada segernya dari lemon juga ya. Oke, saya rasa sekian dulu perbincangan kita dengan Om Saiful ya, Ketua HITS. Dan di sini juga ada nama kebunnya. Apa nama kebunnya? Rumah Hidroponik Arayan. Oke, bisa dilihat di Instagram. Instagram apa nama Instagram? Rumah Hidroponik Arayan. Rumah Hidroponik Arayan. Oke, untuk teman-teman, kembali lagi untuk teman-teman yang mau bergabung di komunitas hidroponik, bisa langsung ke kontak person dengan Om Saiful. Nanti kita kasih tahu di link di bawah ya nanti, atau enggak langsung ke IG-nya Rumah Hidroponik Arayan. Oke.
Sekian dulu dari kami. Semoga ini bermanfaat, dan bila Anda menyukai jangan lupa like and tinggalkan komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya, untuk mendukung terus channel kami dan berbagi manfaat tentang hidroponik lainnya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sayur apa, Dek? Kang? Bukan, ini Kang. Kangkung. Kalau ini bukan pakco, ini yang kecil selada. Hebat. Yang pakco yang ini apa tadi? Pakcoy. Ati, suka ya?